Pemirsa, di segmen ini saya sudah menghadirkan narasumber Bapak Edi Suswanto dari Direktorat Jenderal IKM Departemen Perindustrian. Dan kita akan membahas terkait dengan bagaimana kebijakan terkait dengan digital ekonomi, di mana kita tahu bahwa digital ekonomi akan merupakan suatu keuntungan ataukah justru kerugian, di mana pemain asing justru yang banyak bermain di sektor digital ekonomi. Untuk itu saya akan membahasnya. Ya, Pak Edi Suswanto, terima kasih. Terima kasih Pak sudah hadir di studio ini. Ya, Pak Edi, kalau kita melihat sekarang ini kan semua orang bicara tentang 4.0 ya, digital ekonomi, dan bicara tentang perekonomian yang arahnya ke sana. Bahkan Pak Erlangga selalu menyampaikan terkait dengan ini harus kita respon tentang digital ekonomi ini. Tetapi kalau kita melihat Pak, dari Departemen Perindustrian sendiri untuk merespon 4.0 ini apa yang sudah disiapkan agar memang semua departemen ini berkoordinasi satu dengan yang lainnya? Terima kasih. Ya. Bu Avel, ini jadi mungkin saya akan bicara terkait dengan Direktorat Jenderal IKM. Jadi paling tidak apa yang sedang dan telah kami lakukan terkait dengan digital ekonomi untuk industri. Jadi Bu Aveliani, kami tentunya pada saat ini selain sedang menyusun roadmap itu secara komprehensif bersifat kementerian, kami sendiri sebenarnya sudah melangkah lebih maju, dalam arti kami sudah mengimplementasikan. Paling tidak kita mempunyai kegiatan yang nama e-Smart IKM. Jadi e-Smart IKM itu adalah suatu usaha bagaimana mendorong para pelaku UKM untuk masuk ke pasar online. Nah, tentunya untuk masuk ke pasar online itu ada beberapa prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku UKM, dan itulah menjadi tugas kami untuk menyiapkan mereka masuk ke pasar online. Dan pada saat ini sampai dengan bulan Mei kemarin itu sudah ada sekitar 2.430 pelaku IKM yang sudah go online. Nah, sekarang tinggal apakah dari semuanya itu terus produknya laku atau tidak? Pasti ada yang tidak. Nah, yang tidak inilah nanti akan kita kembalikan lagi pada mekanisme pembinaan. Masalahnya apa dan seterusnya. Oleh karena itu kami juga menyiapkan infrastrukturnya untuk pembinaan para pelaku IKM yang go online tadi. Misalnya kalau pangan itu biasanya masalahnya terkait dengan kemasan. Nah, kemasan. Karena kan pertama yang dilihat mesti kemasannya. Nah, bagaimana memperbaiki kemasan? Kami punya beberapa klinik kemasan di daerah. Total sekarang ada sekitar 24 dan daerah yang sudah ada untuk membantu pembinaan dari packaging. Di sekitar packagingnya. Kemudian di pusat sendiri kita juga mempunyai kliniknya, sehingga nanti ketika daerah-daerah yang tidak mempunyai klinik itu bisa langsung mengakses ke pusat untuk melakukan perbaikan kemasan para pelaku industri kecil pangan. Nah, selain itu kami juga masuk ke penerapan di bidang industri-industri tertentu yang memang bisa kita masukkan prinsip-prinsip industri 4.0. Seperti misalnya nanti terkait dengan ada berapa industri Pak yang akan paling tidak minimal akan menjadi produk unggulan? Untuk saat ini baru mau direncanakan. Jadi kami baru mau masuk ke sektornya dulu. Sektornya adalah kerajinan dan fashion, karena memang itu terkait dengan paling desain. Tinggi ya di dalam transaksi e-commerce itu paling tinggi adalah justru fashion dan tadi kerajinan. Dan betul, itu juga keunggulan kita. Sehingga kita masuk di situ untuk mendorong bagaimana mereka sudah melakukan kegiatan-kegiatan di industri 4.0. Misalnya, jadi ketika nanti ada balai, kita punya balai besar dan balai barisan industri, dan kita mempunyai tadi saya sampaikan di forum Bali Creative Industrial Center, dan kita tentunya mempunyai perguruan tinggi yang bergerak di bidang seni untuk menghasilkan perwarupa. Jadi prototipe yang dihasilkan oleh mereka itu nanti kita akan komunikasikan dengan para pelaku IKM. Iya. Terus semuanya akan berbasis web. Juga dengan para balai kita yang memproduksi alatnya. Jadi alatnya. Sekarang dengan rencana yang seperti itu Pak, kesulitannya dalam implementasinya apa Pak yang dirasakan oleh departemen? Karena ini kadang-kadang antara keinginan dengan kenyataan itu sering tidak terkonek gitu. Bahkan mungkin
di sini sudah menyiapkan segala sesuatu, demand-nya yang kadang-kadang tidak muncul. Ya, biasanya memang SDM. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara SDM, kita harus punya ada layer berikutnya lagi. Iya. Jadi artinya biasanya para pelaku UMKM itu kalau yang umurnya mungkin sekarang udah 40-50 tahun ke atas sudah tidak terlalu agresif dengan kemajuan teknologi. Nah, syukur-syukur dia punya anak SMA dan sebagainya. Inilah yang sekarang kita support, diarahkan untuk bagaimana dia nanti menjembatan. Jadi mungkin bisnisnya bapaknya, tapi ketika bicara pengembangan produk, pengembangan pasar, sudah bisa meningkat produktivitasnya ya, karena kalau mulai kita anaknya. lihat isunya kan isu produktivitas. Betul, karena terlalu berpikir sesuatu yang jangka panjang tetapi lambat, tetapi anak sekarang kan lebih jangka pendek bicaranya. Betul, Tapi itu terjadi Pak, proses pemindahan dari orang tua ke anak itu terjadi. Jadi memang tidak semua tentunya. Banyak juga orang tua menginginkan anaknya supaya bisa meneruskan usaha bapaknya atau keluarganya, tapi ada juga yang anaknya mungkin memang dia tidak berbeda keinginan. Akhirnya ya sudah, nanti diteruskan oleh orang lain. Tapi itu terjadi ya. Oke. Nah, kemudian tahapannya itu apa Pak? Tahapan yang dilakukan. Kalau tadi kan baru sekedar packaging ya, kemudian bagaimana Bapak memantau bisnis ini memang berkembang dan itu memang karena ada pembinaan. Apa ya indikator yang bisa dilihat perkembangannya? Ya, jadi kami mempunyai kegiatan yang nama dekonsentrasi. Artinya kami mempunyai teman-teman di daerah yang by design anggarannya ada di kami. Nah, ketika kita memberikan anggaran di daerah itu juga sekaligus pasti ada titip-titipan. Coba ini awasin, coba ini dimonitor, coba ini didampingi. Nah, itu kita melibatkan teman-teman di daerah sehingga monitoring itu bisa dilakukan oleh teman-teman di daerah. Nanti ada laporan-laporan yang masuk ke kami, apa masalahnya, kemudian apa yang harus kita follow up lebih lanjut dan sebagainya. Dan mereka biasanya konsisten nggak Pak melakukan konsultasi, karena seringkali mereka sekali kemudian selesai gitu. Nah, artinya bahwa di dalam kinerja ini adalah memang sampai tuntas gitu. Seperti apa? Ya, memang kita punya masalah terkait dengan seringnya mutasi di daerah. Jadi dengan adanya mutasi di daerah terhadap kepala dinas misalnya, nanti kadang-kadang kita harus ngajarin lagi, kita harus memberitahu lagi. Nah, oleh karena itu kami sekarang juga lebih memfokuskan kepada yang namanya tenaga fungsional. Nah, kalau fungsional ini relatif dia lebih stay di situ, stay-nya lebih lama. Jadi ini biasanya bukan tenaga tetap ya, berarti meng-hire dari perguruan tinggi enggak? Tidak juga. Jadi tenaga fungsional itu dia juga PNS, tetapi karena sifatnya fungsional, dia jarang dipindah-pindahkan. Tapi kalau struktural, nah, kalau struktural biasanya dipindah-pindahkan. Itu salah satu cara ya? Iya, salah satu cara. Nanti di segmen berikutnya saya juga akan tanya bahwa sekarang ini kan banyak pertanyaan buat masyarakat juga. Mereka itu mau akses ke Bapak, cuman kadang-kadang mereka takut, atau kadang-kadang mereka ini sektor informal yang nggak punya siup misalnya gitu. Kadang-kadang mereka jadi agak takut kalau mendengar. Tapi kita harus break dulu ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with Isay.